Keharusan menghormati keluarga suami. Salah satu masalah yang sering timbul dalam kehidupan rumah tangga adalah pertengkaran istri dengan keluarga dari pihak suami. Kebanyakan istri memang tidak akur dengan mertua perempuan, saudari dan saudara suaminya. Biasanya itu terjadi lantaran sang istri menginginkan suaminya hanya menjadi miliknya sendiri. Ia berusaha keras dengan berbagai cara yang paling keji sekalipun memutuskan setiap hubungan yang terjalin antara suami dengan keluarganya. Tujuannya agar sang suami semata-mata memperhatikan dirinya seorang. Sementara itu, di sisi lain, ibu suaminya juga berhasrat menguasai anak dan menantunya. Ia berusaha sekuat tenaga agar anaknya benar-benar taat kepadanya. Untuk mewujudkan ambisinya itu, ia tidak sungkan-sungkan berbohong, melontarkan perkataan kotor, dan berbuat buruk. Bahkan sampai tega menyuruh sang anak menyakiti istrinya. Apabila kedua pihak yang penuh ambisi itu hidup serumah, niscaya perselisihan, pertikaian, dan perdebatan akan terus menyala setiap hari. Dan kalau salah satu pihak atau kedua-duanya bersikap keras kepala dan begitu dungu, semua itu akan memuncak pada kasus pemukulan, saling caci maki, bahkan pembunuhan. Kurang dari sebulan yang lalu, kita membaca berita tragis di surat kabar. Seorang wanita melakukan bunuh diri akibat tekanan yang terus-menerus dilakukan pihak mertua terhadap dirinya. Saya akan mengemukakan penggalan berita tersebut. Dunia ini terasa sangat sempit bagi seorang pengantin wanita dikarenakan perlakuan buruk mertuanya, sehingga ia nekat membakar dirinya sendiri. Ya, seorang wanita membakar dirinya sendiri sampai tewas lantaran buruknya perlakuan dan tingkah laku pihak mertua. Pertengkaran yang saling menyalahkan antara pihak mertua versus menantu siang malam yang diiringi berbagai manuver tipuan akan menyebabkan jiwa suami mengalami tekanan yang kian hari kian memberat. Musibah terbesar yang dialami seorang laki-laki atau suami terjadi tatkala dirinya tidak sanggup menghentikan perselisihan. Dirinya akan terus dikecamuk dilema, apakah harus membela ibu kandungnya atau istrinya sendiri. Pada saat ingin membela ibunya, ia menyadari bahwa istrinya telah meninggalkan rumah orang tuanya demi mendampingi dirinya. Istrinya tentu memendam harapan bahwa di rumah sang suami, ia bisa bebas berbuat apa saja dan menjadi nyonya rumah yang baik. Seketika itu pula, sang suami berkata kepada dirinya sendiri, "Anda harus membahagiakan, melindungi, dan menenangkan hatinya. Ingat, ia adalah istri dan teman hidup Anda. Mengapa Anda tidak menjaganya?" Di sisi lain, ia juga berpikir, sesungguhnya dengan disertai setumpuk harapan, kedua orang tuaku bekerja keras demi menghidupi dan membesarkan diriku. Mereka mengajariku, mendidik diriku bekerja, dan menikahkanku dengan harapan akan memberi pertolongan di saat mereka tengah kesusahan. Jelas tidak dibenarkan untuk melontarkan perkataan yang tidak mereka sukai, apalagi yang menyusahkan. Mereka berdua adalah sandaranku ketika orang-orang berpaling dariku. Karenanya bagaimana mungkin aku mengingkari bahwa mereka adalah sebaik-baiknya sandaranku. Di sini, seorang laki-laki berakal akan menjumpai dirinya tengah terperangkap dalam sebuah dilema. Mendengar perkataan istrinya seraya memutuskan hubungan dengan kedua orang tuanya, atau memenuhi keinginan orang tua yang dengan itu akan menyiksa jiwa istrinya. Sungguh, ia tak mungkin melakukan kedua hal tersebut. Sebaliknya, ia akan tetap menghormati kedua belah pihak. Dengan sekuat tenaga, ia akan berupaya agar kedua-duanya sudi berlapang dada. Sungguh, upaya semacam ini tidaklah mudah. Kalau sang istri sebagai orang yang paling dekat dan paling mengasihinya itu wanita yang taat, cerdas dan tidak keras kepala, tentu persoalan tersebut dapat dengan mudah diselesaikan. Dan sang suami niscaya akan terlebih dulu menemui istrinya ketimbang ibu kandungnya sendiri untuk meminta agar perseteruan antara mertua menantu disudahi dengan cara merendahkan hati, mengalah dan bersikap hormat terhadap mertuanya. Musyawarah yang dilakukan tersebut dimaksudkan agar istrinya itu dapat membahagiakan dirinya, sekaligus menjadi sandaran ketika dirinya dilanda kesusahan. Seseorang dapat menarik perhatian dan kecintaan orang lain kalau dirinya memiliki perilaku yang sesuai dengan akhlak nan luhur.
Sungguh malang apabila seseorang kehilangan atau ditinggalkan orang yang mencintainya dikarenakan kekeraskepalaan dan keangkuhan. Tidakkah dirinya menyadari bahwa kehidupan di dunia ini dengan berbagai masalah serta beragam kesulitan yang menghadang setiap hari, meniscayakan adanya seorang atau beberapa orang pendamping? Sesungguhnya, keluarga serta kaum kerabatlah yang akan segera memberi pertolongan di saat kita dikepung kesulitan hidup, bukan orang asing yang tidak kita kenal. Oleh karena itu, praktikanlah akhlak yang luhur, milikilah sifat yang terpuji, biasakanlah untuk berinteraksi dengan lemah lembut dan kunjungilah kaum kerabat. Dengan itu, kedekatan hubungan antar anggota keluarga akan kian bertambah dan kita akan memperoleh nikmat kasih sayang dan kecintaan yang tentunya amat bermanfaat bagi kehidupan kita. Bukankah sesuatu yang baik apabila seseorang dekat, dicintai dan dikasihi kaum kerabatnya? Pantaskah seseorang menjauhi keluarga dan keponakannya untuk kemudian hidup bersama orang lain yang tidak memiliki ikatan kekeluargaan dan menjadikannya orang yang dicintai dan dikasihi? Berdasarkan pengalaman, kebanyakan teman akan pergi begitu saja tatkala diri kita dilanda kesulitan dan musibah. Namun bertolak belakang dengan itu, pihak keluarga justru tak akan segan-segan memberi pertolongan. Wajar, ikatan kekeluargaan merupakan ikatan yang begitu kokoh lantaran dilandasi tabiat dan hubungan darah. Dalam sebuah ungkapan disebutkan, apabila seseorang memakan daging saudaranya atau keluarganya, maka itu tidak akan sampai ke daging. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, seseorang pasti memerlukan dan berinteraksi dengan keluarganya dalam hal kedermawanan maupun pembelaan terhadap dirinya, baik dengan kekuatan maupun secara lisan, walaupun dirinya orang kaya dan memiliki keturunan. Keluarga merupakan orang yang paling memuliakan dirinya di belakangnya, paling berduka atas musibah yang menimpanya, dan paling memperhatikan apabila dirinya tertimpa musibah atau di suatu hari terkena malapetaka. Barang siapa menutup tangan dari keluarganya, sesungguhnya ia telah menutup satu atau lebih tangan mereka. Barang siapa mencintai keluarganya, maka itu merupakan cinta yang benar dan telah membuka tangannya untuk mereka. Sebab, jika ia melakukan itu demi mencari keridhaan Allah, maka Allah akan memberikan apa yang telah diberikannya di dunia dan menambah pahalanya di akhirat kelak. Wahai para wanita terhormat, kalau memang ingin membahagiakan suami dan berhasrat memiliki keluarga yang kokoh, Anda harus akur dengan keluarga suami Anda. Tinggalkanlah kekeraskepalaan, kesombongan dan kebodohan. Jadilah orang yang cerdas, sadar diri, penuh pengertian dalam segala situasi, dan bersikap proporsional. Janganlah Anda membebani pikiran suami Anda, sehingga menjadikannya tenggelam dalam kebingungan tak bertepi. Anda harus mengalah dan bertabaul dengan baik. Kalau semua itu dilakukan, niscaya Anda akan dicintai Allah dan makhluknya. Menyenangi pekerjaan suami. Setiap individu masyarakat memiliki bakat, keahlian, serta profesi kerja masing-masing. Dan semua itu memiliki konsekuensinya masing-masing. Seorang sopir umpamanya akan menghabiskan banyak waktu di jalan sehingga tidak bisa pulang ke rumah setiap malam sebagaimana layaknya pegawai kantoran. Begitu pula dengan seorang satpam yang harus berjaga di malam buta sehingga jarang bermalam di rumah sendiri. Adapun seorang dokter, kendati begitu sibuk di siang hari melayani para pasien, namun di malam hari dirinya memiliki waktu yang cukup untuk bercengkrama dan bersantap malam bersama keluarga. Sementara itu, seorang ulama harus melewatkan sebagian besar waktunya di malam hari untuk menekuni pelajaran. Lain hal dengan seorang pekerja minyak. Pekerjaannya memang tidak terlalu menyita waktu, namun pakaian kerjanya akan senantiasa berlumuran dan berbau minyak. Ini sebagaimana para pekerja bengkel yang pakaiannya selalu belepotan oli dan berbau bensin. Kesimpulannya, hampir sebagian besar jenis pekerjaan yang ditekuni menjadikan seseorang merasa capek dan tersiksa. Namun, dikarenakan roda kehidupan harus tetap berputar, tak ada lain, setiap orang harus bekerja demi memperoleh sesuatu yang dapat menopang kehidupannya. Mencari pekerjaan bukanlah persoalan yang mudah, karenanya seorang laki-laki mau tak mau
harus merasa cocok dengan pekerjaannya, sekalipun kenyataannya ia tidak merasa sreg. Namun ada kalanya, ketidakcocokan profesi kerja malah timbul dari pihak keluarga. Acap kali kita jumpai, seorang istri kerap memaksa suaminya untuk mengganti pekerjaan. Pada umumnya, para wanita menginginkan agar di malam hari, suaminya selalu berada di tengah-tengah keluarga untuk bercengkrama bersama. Lebih dari itu, mereka mendambakan pekerjaan suaminya serba bersih, berwibawa, serta menghasilkan kekayaan yang berlimpah ruah. Namun sayang, pada kenyataannya, banyak pekerjaan laki-laki yang tidak sesuai dengan selera istrinya. Sebagian besar problem yang muncul di tengah-tengah keluarga pada dasarnya bersumber dari persoalan sensitif ini. Seorang sopir misalnya, ia menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan merasa tersiksa lantaran kurang tidur serta jarang makan. Ketika pulang ke rumah, dirinya langsung disambut wajah masam sang istri. Dan belum lagi sempat beristirahat, ia langsung dihujani kata-kata yang terlontar dari mulut bawel istrinya. "Saya jenuh dengan pekerjaan Anda ini. Nasib saya benar-benar sial. Setiap hari saya harus memperhatikan dan menjaga anak-anak Anda. Sementara Anda enak-enak menghabiskan waktu di tempat-tempat yang tidak saya ketahui. Lihat, saya hanya sendirian melakukan setiap pekerjaan rumah. Anda memang bisa tenang-tenang dan tidak gelisah lantaran mengetahui bahwa sayalah yang mengerjakan dan melakukan apa yang diminta anak-anak Anda. Kalau Anda tidak segera meninggalkan pekerjaan tersebut dan mencari pekerjaan lain atau melakukan sesuatu, saya akan menentukan jalan bagi diri saya sendiri. Sungguh, saya sudah bosan dan tidak mampu lagi menghadapi anak-anak Anda yang sangat nakal. Terus terang, saya tidak sanggup menghadapi ini seumur hidup." Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan sang suami mendengar ocehan istrinya itu. Ia pasti akan terduduk dalam keadaan bingung. Belum lagi keletihannya akibat pekerjaan, kurang tidur dan selalu telat makan terobati. Dirinya harus kembali menghadapi keluh kesah istrinya. Begitu pula halnya dengan seorang dokter. Kalau dirinya kembali dari pekerjaannya yang melelahkan, kemudian menjumpai istrinya yang sangat cerewet menyampaikan banyak tuntutan, tentu keesokan harinya ia tidak akan sanggup melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Seseorang yang menghabiskan malam harinya untuk bekerja tanpa sempat tidur barang sejenak pun, tidak akan dapat melakukan pekerjaannya dengan benar, kalau ketika dirinya pulang di pagi hari, mendapati sang istri mengeluh, menangis dan merengek dengan berbagai hal yang tidak penting. Seorang ulama yang sehari-hari sibuk membaca dan melakukan penelitian akan menemui kegagalan apabila sang istri tidak membantu dirinya dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Dalam menghadapi keadaan tersebut, seorang wanita cerdas tentu memiliki sikap yang bertolak belakang dengan wanita dungunan angkuh. Wahai para wanita terhormat, kita tidak dapat melakukan perjalanan hidup di dunia ini di bawah keinginan dan tujuan pribadi. Paling tidak, kita hanya bisa mengadaptasi diri ke dalam situasi yang berkembang di dalamnya. Suami Anda harus bekerja, dan pekerjaannya itu menuntut dirinya bergiat dan bersungguh-sungguh. Suami Anda harus menerima segenap konsekuensi pekerjaannya. Kalau tidak, niscaya dirinya akan dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja. Karena itu, Anda harus bisa mengadaptasikan diri Anda dengan pekerjaan suami. Bantulah suami Anda dalam melaksanakan pekerjaannya. Kalau itu dilakukan, niscaya suami Anda akan membahagiakan diri Anda. Janganlah Anda berkepala batu, hanya menuntut kesenangan dan suka membanding-bandingkan suami dengan lelaki lain. Jadilah wanita yang cerdas dan taat kepada suami Anda. Ketika suami Anda yang berprofesi sebagai sopir pulang ke rumah, berilah sambutan yang hangat. Perlihatkanlah rasa cinta dan kasih sayang Anda kepadanya. Lakukanlah sesuatu yang menyenangkan suami Anda demi menghilangkan segenap kepenatan dirinya. Jangan sampai Anda mencemooh pekerjaannya, sekalipun dengan maksud bergurau. Apakah buruk berprofesi sebagai sopir? Suami Anda memilih atau mungkin dengan terpaksa profesi sebagai sopir yang bekerja siang malam hanya demi memenuhi kebutuhan serta kebahagiaan keluarganya. Karena itu, sebagai istri, Anda harus berterima kasih kepadanya. Jauhkanlah segenap lelucon yang menyinggung pekerjaannya. Kalau tidak,
dirinya tentu akan merasa gerah ketika berada di tengah-tengah keluarganya. Di mata masyarakat, pekerjaan sebagai sopir sangatlah mulia. Terlebih pekerjaannya itu menjadi sumber penghasilan yang dapat menjaga air muka atau kewibawaannya. Apakah lebih baik ia melakukan pekerjaan yang diharamkan Allah atau menjaga keluarganya dengan memilih pekerjaan mulia semacam itu? Sesungguhnya, wahai para istri, bukan pekerjaan sebagai sopir yang buruk, melainkan diri Anda sendirilah yang buruk. Anda terlalu mengharapkan suami Anda berada di rumah sepanjang hari lantaran ketidaksukaan dan ketidakcocokan Anda dengan pekerjaan suami. Bukankah sebaiknya Anda membiasakan diri dengan kehidupan seperti ini? Apabila itu dilakukan, niscaya hati Anda akan diliputi ketenangan, kehidupan keluarga akan menjadi tentram, dan waktu Anda akan menjadi berharga. Kalau suami Anda termasuk orang yang bekerja di malam hari, sebaiknya Anda juga melakukan sebagian pekerjaan rumah Anda di malam hari, seraya menyibukkan diri dengan membaca dan belajar. Sehingga pada saat suami pulang di pagi hari, Anda bisa menyiapkan sarapan untuknya. Tentunya itu disajikan setelah Anda terlebih dulu menyambut kedatangannya dengan hangat dan lembut. Anda juga bisa menyiapkan untuknya kamar tidur yang rapi dan bersih, agar dirinya dapat beristirahat dengan nyaman. Kemudian, agar suami Anda dapat tidur dengan tenang, Anda harus melarang anak-anak Anda berbuat kegaduhan dengan memberi pengertian bahwa ayah mereka butuh istirahat yang cukup, lantaran telah menghabiskan waktu malamnya dengan pekerjaan meletihkan. Untuk menjadi istri seperti ini, seorang wanita harus memiliki 2 program, yaitu untuk dirinya dan suaminya. Program bagi dirinya sendiri dimaksudkan untuk membiasakan bersabar, berjuang, dan mengalah. Adapun teruntuk sang suami, programnya adalah mengatur waktu di rumah agar dirinya dapat menunaikan tugas dan pekerjaannya dengan benar, serta tidak melakukan segenap pekerjaan yang dilarang agama. Seorang suami terpaksa bekerja di malam hari tentunya bukan melakukan pekerjaan yang diharamkan agama, seraya mengabaikan istirahatnya hanya demi menghidupi keluarganya. Karena itu, istri serta anak-anaknya harus benar-benar menghormatinya dan berbangga hati lantaran memiliki kepala keluarga seperti dirinya. Kesimpulannya, sang istri harus mengatur waktu sedemikian rupa sehingga selaras dengan waktu kerja suaminya. Begitu pula dengan anak-anak, keselarasan waktu masing-masing akan meniscayakan keluarga tersebut menggapai tujuannya tanpa disertai cetusan keluh kesah dan pertengkaran yang pada gilirannya akan menodai kehidupan keluarga dan masyarakat. Wahai para istri yang terhormat, apabila Anda sanggup menjadi istri teladan serta selalu berikhtiar dalam koridor syariat Islam, berarti Anda telah memberi andil bagi kemajuan suami Anda. Selain itu, Anda akan menjadi salah satu anggota tubuhnya yang teramat penting dan betul-betul bermanfaat, baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat. Tidak semua istri memiliki kesanggupan seperti ini, kecuali mereka yang cerdas, terpelajar, dan taat kepada segenap aturan ilahi. Penilaian buruk bukan ditujukan kepada orang yang bekerja, melainkan kepada orang-orang yang malas bekerja atau menganggur dan orang-orang yang melakukan pekerjaan tidak halal. Bukanlah tergolong keburukan bila pakaian seseorang selalu belepotan minyak atau oli dikarenakan pekerjaannya yang halal di bengkel. Sebaliknya, merupakan sebuah keburukan kalau seorang senantiasa berpakaian bersih dan necis, namun pekerjaannya kotor dan haram. Kita tinggal memilih, pakaian kotor yang sulit dibersihkan namun pekerjaannya halal, ataukah pakaian bersih dan necis namun pekerjaannya haram, kotor dan sulit dibersihkan. Ketahuilah, merupakan sebuah keburukan apabila suami menekuni pekerjaan tidak halal dan selalu berteriak tanpa sebab. Kelak, semua itu akan menghancurkan jalinan cinta kasih dan kelembutan di tengah-tengah keluarga. Kalau itu terjadi, semoga Allah menjauhkannya. Kehidupan keluarga tak ubahnya sebuah penjara nan gelap gulita, di mana tak seorang pun sanggup bertahan hidup di dalamnya. Kehidupan keluarga semacam itu akan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang tak jarang berujung pada perceraian. Di hadapan majelis hakim, seorang wanita menuturkan, "Setelah suami saya memperoleh pekerjaan baru, saya mulai mencium bau minyak dan ini merupakan hal yang tidak saya sukai." Problem tinggal di daerah asing.
Dikarenakan adanya tugas atau mutasi dari kantor, seseorang terkadang harus hidup di suatu tempat yang jauh dari kota asalnya. Apabila sudah berkeluarga, dirinya tentu akan mengajak serta istrinya. Dalam keadaan demikian, sang istri harus meninggalkan kedua orang tua dan kaum kerabat yang dicintainya. Pada awal kepindahannya, sang istri akan merasakan suatu keterasingan. Kalau dirinya seorang wanita cerdas dan baik, tentu ia akan bersabar dan berusaha untuk terus beradaptasi dengan lingkungan barunya. Kalau tidak, maka hari-hari yang dilaluinya pasti akan senantiasa dibisingi oleh berbagai keluhan. Sampai kapan kita tinggal di tempat asing yang memuakan ini? Sampai kapan keluarga dan kerabat kita tinggalkan? Di tempat ini saya tidak punya teman, apalagi saudara. Saya tak tahan hidup di sini. Wanita semacam ini sayang sekali selalu membawa masalah dalam kehidupan rumah tangganya dan kerap menentang suami tanpa disertai alasan yang masuk akal. Mereka yakin bahwa dirinya hanya dapat hidup di tanah kelahirannya sendiri yang dianggap sebagai tempat terbaik di muka bumi ini. Padahal selama ini kebanyakan manusia tidak pernah merasa puas hanya dengan hidup di permukaan bumi yang maha luas ini. Mereka mulai berpikir dan menjajaki kemungkinan untuk hidup di planet lain. Wanita semacam ini tidak berpandangan jauh ke depan. Dirinya tidak pernah berhasrat untuk meninggalkan tempat kelahirannya, walaupun hanya beberapa kilometer saja. Kenapa saya harus meninggalkan kaum kerabat yang saya cintai dan begitu setia demi hidup sendirian di tempat asing? Dalam anggapannya, di daerah baru nanti, dirinya tidak akan mendapatkan teman-teman baru yang setia. Nyonya yang terhormat, jadilah wanita cerdas, bercita-cita tinggi dan bermental pejuang. Janganlah Anda memikirkan diri sendiri. Ketahuilah, pekerjaan suami menuntut Anda meninggalkan desa atau kota kelahiran Anda. Kalau suami Anda sekalipun hanya berprofesi pedagang atau buruh kasar, merasakan bahwa kondisi keuangannya menjadi lebih baik apabila dirinya beserta keluarga pindah ke daerah tertentu, mengapa Anda menolak pergi bersamanya? Tidakkah Anda menyadari bahwa diri Anda telah menjadi sebab kemundurannya? Kepindahan suami Anda keluar kota bukanlah untuk sesuatu yang sia-sia tanpa sebab. Pekerjaannya lah yang mengharuskan dirinya untuk itu. Sambutlah ajakannya untuk tinggal di kota lain dengan penuh sukacita. Semua itu niscaya akan menjadikan suami Anda menunaikan pekerjaannya dengan baik. Ketika Anda sekeluarga sudah tinggal di daerah baru, segera pelajarilah kebiasaan wanita setempat agar Anda bisa cepat beradaptasi. Nyonya yang terhormat, sebaiknya Anda memotivasi suami Anda untuk tetap giat bekerja. Janganlah mengatakan bahwa Anda bosan dengan tempat hunian baru tersebut. Usahakan semampu Anda menjalin ikatan yang baik dengan tetangga di sekitar rumah, sehingga suami mengetahui bahwa Anda menginginkan kebaikan, kebahagiaan, dan kemajuan dirinya. Janganlah mempersoalkan berbagai hal yang tidak prinsipil, umpama menyangkut sejumlah sarana yang tidak terdapat di daerah baru. Di pedesaan, kita akan mudah menjumpai aliran air yang begitu jernih, udara nan segar, dan pepohonan rindang. Memang, taraf hidup perekonomian masyarakat desa jauh di bawah masyarakat urban atau perkotaan. Namun, sekalipun hidup pas-pasan dan hanya sanggup membangun rumah bertanah lempung dan beratap jerami, mereka tidak pernah mengeluh dan merintih. Mereka tidak mau ambil pusing dengan minimnya sarana hidup dikarenakan kecintaan, kebersamaan, dan kasih sayang yang terjalin di antara mereka. Kalau Anda menghormati suami dan memotivasinya untuk selalu berbuat baik, niscaya Anda akan senantiasa diliputi ketenangan dan ketentraman hidup. Pada saat itu, Anda tidak akan lagi mengalami keterasingan hidup. Anda telah menjadi faktor pendorong kemajuan suami. Kalau suami menyadari peran penting Anda bagi kesuksesan kerja yang ditekuninya, niscaya ia akan menyebut Anda sebagai wanita pejuang. Anda akan menjadi orang yang sangat dicintai suami dan manusia pada umumnya. Lebih dari itu, Anda akan memperoleh keridhaan Allah yang tiada batas. Suami bekerja di rumah. Kali ini kita akan membahas soal pekerjaan seorang laki-laki yang dilaksanakan dalam rumah. Umpama menulis,
meneliti, menyusun syair, dan sejenisnya. Seorang penulis jelas membutuhkan suasana yang tenang dan bebas dari kebisingan, sehingga bisa berpikir dengan cermat dan seksama. Dalam hal ini, seorang istri dituntut untuk menciptakan ketenangan dan kesunyian dalam rumah, serta memberi pengertian kepada anak-anak agar tidak mengganggu pekerjaan dan konsentrasi sang ayah. Kalau memang sanggup melakukan itu, dirinya pantas digelari nyonya rumah. Sebab melaksanakan pekerjaan semacam ini amatlah sulit, terlebih kalau memiliki anak balita. Wanita yang gigih berusaha demi kemajuan suaminya, sehingga menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat, jelas pantas diacungi jempol dan dianugerahi penghargaan. Dengan bekerja di rumah, bukan berarti suami Anda seorang penganggur. Sangatlah keliru apabila sang istri yang boleh jadi pada saat itu tengah berada di dapur atau menyusui anaknya, berharap agar suaminya meninggalkan pekerjaannya untuk membukakan pintu yang diketuk seseorang. Sebaliknya, ia harus tetap menganggap suaminya tidak ada di rumah, lantaran ingin membiarkan sibuk dengan pekerjaannya. Nyonya yang terhormat, ketika memasuki ruang kerjanya, sebaiknya suami Anda menjumpai segenap hal yang dibutuhkannya untuk bekerja telah tertata rapi di tempat masing-masing, seperti pena, buku, kertas, rokok, korek, dan sebagainya. Dengan itu, Anda telah membantu merampungkan sebagian tugasnya dan menghemat sebagian besar waktunya. Usahakanlah semampu Anda untuk tidak menjadikannya sibuk dengan hal-hal yang kecil dan remeh, semisal membawa anak-anak ke ruang kerjanya. Hal semacam itu jelas akan mengganggu dirinya dan meruntuhkan bangunan pemikiran yang telah dirumuskannya dengan susah payah. Untuk merumuskannya kembali seperti sedia kala, tentu akan menyita waktu dan mengharuskan dirinya kembali merujuk ke sejumlah buku. Kalau seseorang menghubungi suami Anda via telepon, katakanlah kepadanya bahwa suami Anda sedang sibuk. Kemudian mintalah kepada si penelepon untuk kembali menghubungi di saat suami Anda sudah selesai atau tengah beristirahat dari pekerjaannya. Anda harus menyusun dan menyesuaikan jadwal kunjungan tamu yang datang ke rumah dengan waktu istirahat kerja suami Anda. Mintalah maaf kepada teman-teman dan kerabat Anda yang ingin berkunjung di saat suami sedang sibuk. Katakanlah agar mereka sebaiknya berkunjung pada jam-jam tertentu lantaran tidak ingin mengganggu sang suami yang sedang tenggelam dalam kesibukan kerjanya. Kalau memang benar-benar menghormati Anda, tentu mereka akan menerima usulan Anda dengan senang hati. Dengan melakukan itu, di samping selalu menyediakan minuman dan makanan di saat suami bekerja, Anda sesungguhnya telah mendorong maju pekerjaan suami Anda. Sebagian wanita berkeyakinan bahwa model kehidupan semacam ini mustahil terwujud. Dalam benak mereka timbul pertanyaan, mungkinkah seorang wanita sanggup melaksanakan dan mengatur rutinitas pekerjaan rumah yang maha sulit, seraya menyiapkan segenap kebutuhan kerja suaminya di rumah tanpa sedikit pun menimbulkan masalah dan perselisihan? Jelas, model kehidupan yang saya gambarkan di atas hanya mungkin diarungi oleh orang-orang yang menganggap waktu dan pekerjaannya sebagai sesuatu yang sangat berharga, yaitu orang yang benar-benar gigih dalam bekerja dan berusaha. Pada saat mengatur keadaan isi rumahnya, sesungguhnya seorang perempuan tengah berpartisipasi dalam pekerjaan suaminya. Sayang, tidak semua wanita sanggup melakukannya dan tidak semua keluarga mampu mewujudkan keadaan semacam itu. Wahai para wanita terhormat, pada dasarnya kerja menulis dan mengarang buku, menyusun makalah, menulis syair, dan membuat uraian tentang sejarah merupakan pekerjaan rumit yang sangat bernilai. Dan itu akan lebih rumit lagi jika Anda mengganggunya dengan berbagai keinginan. Sudah saatnya Anda mengubah gaya hidup Anda. Bantulah suami Anda dalam memiliki keilmuan dan keahlian tertentu sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat darinya. Dengan demikian, Anda juga akan memperoleh berbagai manfaat, baik yang bersifat material maupun spiritual. Mendorong kemajuan suami. Potensi serta keinginan untuk mencapai kesempurnaan sebenarnya telah tertanam dalam jiwa manusia. Bahkan dikarenakan ideal kesempurnaan inilah, manusia kemudian diciptakan. Setiap orang dapat meraih kesempurnaan dirinya. Karenanya,
Mereka tidak boleh cepat merasa puas dengan keadaannya pada suatu masa apabila belum mencapai kesempurnaan tersebut. Sepanjang hidup, manusia harus terus berusaha sekuat tenaga menggapainya. Siapapun tentu ingin dirinya maju dan berkembang ke arah yang lebih baik. Namun tak semua orang berhasil mewujudkan keinginannya itu. Hanya individu yang bersungguh-sungguh, gigih dan siap menghadapi berbagai rintangan yang menghadang saja yang sanggup meraih tujuan tersebut. Galibnya, kaum istri dapat memainkan peran penting dalam hal kemajuan dan perkembangan kepribadian atau usaha suaminya. Sebaliknya, mereka juga bisa menjadi penghambat yang sangat berbahaya. Inilah fakta yang sulit kita pungkiri yang kini banyak berserakan dalam masyarakat kita. Para nyonya terhormat, berusahalah menjadi pendorong kemajuan serta perkembangan suami Anda. Untuk itu, Anda harus bertindak sebagai seorang motivator sekaligus supporter. Tatkala suami Anda berkeinginan untuk menambah wawasannya dengan cara belajar dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, janganlah Anda menentangnya dengan cara berkeluh kesah dan menyebut-nyebut kesusahan. Ingat, Anda merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan, ketenangan, dan kebahagiaan dirinya. Kalau suami Anda seorang buta huruf, mintalah kepadanya untuk mempelajari tata bahasa yang baik dan benar. Dan jika mau melakukannya, berilah motivasi agar proses belajarnya terus berlanjut dan dirinya mau memanfaatkan sejumlah buku yang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau suami Anda seorang dokter, anjurkanlah dirinya untuk membaca buku-buku serta majalah yang membahas ilmu kedokteran. Adapun bila seorang guru, hakim atau insinyur, bantulah dan berilah motivasi agar dirinya berminat memanfaatkan waktu luang dengan membaca buku-buku ilmiah, akhlak, dan sejarah. Janganlah Anda membiarkan suami Anda melanggar larangan Allah dengan mengabaikan pelajaran dan membungkam keinginan untuk maju dan berkembang. Usahakanlah agar dirinya terbiasa mengikuti berita tentang ilmu pengetahuan dan keagamaan. Jadikanlah suami Anda seorang yang gigih dan tegar dalam usahanya memperbaiki kehidupan keluarga. Bila dirinya tak punya waktu untuk mengunjungi toko-toko buku dan membeli sebagian buku, Anda bisa menggantikannya. Paling tidak, Anda bisa meminta bantuan salah seorang teman untuk membelikannya. Alangkah indah bila Anda membelikan dirinya sebuah buku yang bermanfaat dan sesuai dengan hobi serta keahliannya. Usaha semacam ini jelas mengandung banyak manfaat. Pertama, dengan merancang program yang berorientasi pada kemajuan dan perkembangan diri, kelak Anda akan menjadikan suami Anda sebagai orang berilmu dan berguna bagi masyarakat. Jelas, semua ini mustahil diraih tanpa perjuangan dan partisipasi Anda sebagai istrinya. Pada saat itu, dirinya akan memiliki kemuliaan, demikian pula Anda. Kedua, seseorang yang suka membaca, menelaah, serta membedah buku-buku ilmiah, dan itu dilakukan tak lebih sebagai panggilan kemanusiaannya, tidak akan mengalami kerusakan otak dan mustahil mengidap penyakit kejiwaan. Ketiga, semakin mendalam kecintaan seseorang pada ilmu pengetahuan, semakin mendalam pula kecintaannya kepada keluarga. Orang semacam ini tak pernah dilanda kebingungan dan selalu merasa jijik terhadap segenap tempat yang diharamkan Allah, seperti diskotik atau bar minum-minuman keras. Ia tidak akan pernah tergoda bujuk rayu orang-orang zalim dan sesat yang gemar melakukan sesuatu yang diharamkan Allah.